Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, dan salah satunya adalah dengan mendatangkan kita semuanya ke Masjid Westol di sini dalam rangka thalabul ilm. Salam dan salawat semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kita berdoa semoga kita semuanya termasuk di antara pengikutnya yang akan Rasul berikan sholawatnya. Bapak Ibu sekalian, seperti pengumuman yang sudah kita share baik di WhatsApp group maupun di mailing list, bahwa malam hari ini kita akan kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ustadz Yahya, yang beliau nanti insya Allah akan memberikan kajiannya kepada kita semuanya. Tetapi sebelum Ustadz Yahya nanti memberikan kajiannya, seperti yang kita ketahui bahwa bulan ini kita kedatangan banyak sekali ustadz-ustadz dari seluruh penjuru Indonesia. Karena banyak sekali IAIN atau UIN sekarang itu yang mengirimkan para dosennya ke Melbourne dalam rangka academic recharging. Oleh karena itu bersama kita saat ini ada banyak sekali para profesor, doktor yang insya Allah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya. Dan nanti kita akan ada dua sesi. Sesi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Sofwan Saha dari UIN Padang. UIN Padang insya Allah. Oh, sudah pindah. UIN Medan ya? UIN Medan, insya Allah. Beliau adalah alumnus dari S3-nya dari India dan S2-nya dari Mesir. Jadi insya Allah beliau tahu banyak tentang dinamika Islam di berbagai penjuru dunia. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apakah jamaah ini semuanya pelanggan Sia Hanif, mailing list Hanif. Apakah ya? Kalau Bapak Ibu sekalian pelanggan setia mailing list Hanif, maka Bapak Ibu sekalian saya yakin sudah membaca beberapa email yang terkesan sedikit agak hangat dan nampaknya tidak baik didengarkan oleh kita semuanya. Tetapi tadi di dalam khutbah Jumat di Malgrave ada banyak pencerahan di sana yang insya Allah baik sebagai rujukan kita semuanya. Jadi insya Allah nanti khutbah Jumat di Malgrave akan saya share melalui WhatsApp maupun mailing list, sehingga bisa menjadi pijakan buat kita semuanya untuk mengambil tindakan yang bijak insya Allah. Karena kalau itu dibiarkan saja maka akan timbul berbagai macam fitnah di antara kita, dan itu insya Allah tidak akan bagus. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu maka untuk kesempatan pertama kepada Pak Dr. Muhammad Sofyan, saya persilahkan. Silakan Pak. 30 menit insya Allah cukup Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ramadan makan ketupat. Ketupat diganti pengganti nasi. Kalau salam tak dijawab dengan semangat, maka diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan karena tinta, tak ditulis sebagai puisi. Kalau bukan karena cinta pada agama, tidak mungkin kita salat di Masjid Westol ini. Masjid ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu
ladies and gentlemen, in this best occasion, I would like to speak in front of you by the title, The Miracle of Salat and Zakat. أريد أن أتحدث أمامكم في هذا الوقت عن عجائب الصلاة والزكاة. Kita melihat di dalam Al-Quran sangat banyak kata-kata wa aqimus salata wa atuz zakata. Dalam Al-Quran wa aqimus salata wa atuz zakata, we find in the Holy Quran 88 verses wa aqimus salata wa atuz zakata. Najidu fil Quran samaniyah wa samanina ayah mutakarriratan biqaulihi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Mufassir Syekh Sa'rawi mengatakan antara salat dan zakat dalam Al-Quran, salat dan kegiatan memberi zakat, memberi sedekah, memberi infak, itu lebih dari 333 kali. Al-Mufassir Syekh Sa'rawi min Misra qala inna ayata wa aqimus salata wa atuz zakah takarrarat aksar min salasah wa salasina marah, more than 333. Maka makna wa aqimus salata wa atuz zakat itu sangat tinggi dalam Islamic civilization. Fal hadaratul islamiyah tatakawwanu minas salati waz zakah. Hadaratus salati wa hadaratus zakat. Civilization of salah and civilization of spirit of giving. Spirit of giving. Ruhiyatul ata'. Semangat untuk memberi. Dr. Mustafa Sibai dalam bukunya yang terkenal Min Rawa'i' Hadaratina menulis pada haji wada', haji terakhir Rasul Haji bersama sahabat, anak-anak, tua, muda, naik unta, naik kuda, berjalan kaki sekitar 2 minggu dari Madinah ke Mekah. Pada saat itu jumlah umat Islam 120.000 orang. 120.000 orang. Semuanya sehat. Semuanya kuat. Akhirnya ketika sampai di Madinah, dari Mesir, Iskandariah, mereka mengutus 6 orang dokter beragama Nasrani Kibtiyah. Sittatul Atibba minal Iskandariah datang ke Madinah. Untuk apa? Menjadi relawan. Coba lihat umat Islam. Mereka punya peradaban yang tinggi. Bantu mereka. Jika ada yang sakit, obati mereka. Selama 2 minggu, 6 dokter dari Iskandariah tadi tidak mendapatkan satupun umat Islam yang sakit. Tidak ada umat Islam yang sakit.
Akhirnya 6 orang ini pulang ke Iskandaria, Kairo, Alexander. Apa yang terjadi? Berangkat lagi kalian, kata ketuanya, Naqabatul Atibba, berangkat lagi kalian. Ditambah 12 orang. 12 orang, knock please, dear door. Utruk abwaba buyutihim. Ketuk pintu rumah mereka. Mungkin mereka malu mendaftarkan diri mereka sakit selaku muslim. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah. Nobody of Muslim suffering from illness. Laisa hunaka ayyu muslim saghiran aw kabiran yusibu al-marad awil alam. Akhirnya apa yang terjadi? Ketua Ikatan Dokter Nasrani Kibti ini masuk Islam. Ketika mereka cek apa yang terjadi, ternyata umat Islam memiliki 2 peradaban yang luar biasa. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Indama ra'au mi'ata alfi muslim, mi'ah wa isrina alfi muslim, lam yajid ayya wahid minhum marad. Fatakhallasu min hadha waj'alu khulasah fa inna ummata Muhammad. Samerinya adalah umat Muhammad, umat yang yuqimuna salah wa yu'tunaz zakah. Yuqimuna salah, menegakkan salat, bukan mengerjakan salat. Yuqimuna salah, iqamatu salah, mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Apa beda? Para ahli tafsir mengatakan, kalau yuqimuna salah, menegakkan salat, ketika masuk waktu salat, salat yang tegak, yang lain ditumbangkan, yang lain ditinggalkan. When azan coming, when calling prayer come, yuqimuna salah, mereka terus melaksanakan salat. Salat berjemaah di masjid. Sehingga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi lelaki yang tidak salat berjemaah di masjid. Sampai Abdullah bin Ummi Maktum buta. Ya Rasulullah, ana abkam, saya tidak bisa melihat. Hal idza sami'tu nida kaifa ujib? Wahai Rasul, aku ini kan sahabat kalian yang paling tua. Kalau azan datang, bagaimana aku menjawabnya? Rasulullah mengatakan, hal sami'tan nida? Apakah kalian mendengar azan? Have you listened calling prayer? Yes, I listen it. Hal sami'tan nida? Naam ya Rasul. Idzan fa'ajib. Jadi jawab dengan datang ke suara azan itu. Subhanallah.
Maka Dr. Mustafa Sibai mengatakan, tidak ada harga Arab Saudi kalau tidak ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan salat ditegakkan. Tidak ada harga Palestina kalau tidak ada Masjidil Aqsa. La ma'na li Palestin dunal Aqsa. La ma'na li Makkah wal Madinah dunal masjid. Tidak ada harga Indonesia kalau tidak ada masjid-masjid dan salat berjemaah. Dan tidak ada harga Westall kalau tidak ada la ma'na al-ardi Westall duna musalla yuqamu fihi salah. Kenapa? Karena salat ini mendatangkan barakat. Salat berjamaah mendatangkan berkat. Tadi di konjen saya sebut apa yang terjadi. Hanya gara-gara satu kiblat, satu Ka'bah. Satu Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim. Tidak sampai 10 kali 9 meter. Black House. Black House. Baitul Atiq menggegerkan White House. Gedung Putih. Kenapa? Karena gara-gara satu Ka'bah yang dibangun Ibrahim 5.000 tahun yang lalu, one Ka'bah established by Prophet Ibrahim 5,000 years ago, sekarang ini membuat orang Indonesia dan Asia Tenggara antrian 20 juta orang. 20 juta orang gara-gara satu Ka'bah. Dan orang bisa antrian kalau ia membayar 25 juta rupiah. 25 juta rupiah kali 20 juta. Berapa itu? 500 triliun duit umat Islam. 500 triliun setiap hari duit umat Islam. 500 triliun duit umat Islam hanya Asia Tenggara. Maka White House geger. Al-Ma'had Al-Alami Lil Fikril Islami, Triple IT, Institute of Islamic Thought, Taha Jabir Alwani mengatakan, Amerika membuka Islamic Finance, Eropa membuka Islamic Finance, Australia sekarang mengkaji Islamic Finance, Singapura juga membuka Al-Bunuk Al-Islamiyah, bank-bank Islam, Malaysia BRI juga ya. Kenapa? Ternyata luar biasa kehebatan umat Islam saat ini. Bagi kita yang umrah sebelum Ramadan lalu kita bagaimana umat Islam memiliki jam terhebat di dunia. Jam wal asri dibangun di atas ketinggian 142 meter. Berlapis emas murni 280 kg. Saya menginap di Hotel Grand Zamzam. Saya tanya, ahadza afkharul fanadiq, funduk Zamzam wa funduk Darut Tauhid. Ahadza afkharul fanadiq. Apakah ini the best hotel in this time? Dia mengatakan, no. La, nahnu sanabni fanadik al-ukhra. Kami akan bangun hotel-hotel lain di sekitar Masjidil Haram terbaik di dunia. Dari mana itu? Wa aqimus salah wa atuz zakah.
sekarang terjadi pergeseran, Bapak Ibu sekalian. Ternyata orang terkaya di dunia bukan lagi Bill Gates. Orang terkaya di dunia bukan lagi Bill Gates, bukan lagi penemu Microsoft, bukan lagi Donald Trump, pemilik rumah makan McDonald. 120.000 lebih ia punya rumah makan. Entire the world. Siapa terkaya di dunia? Yang terkaya di dunia, Ibu, sekarang adalah wanita muslimah, bukan laki-laki. Siapa? Sayyikhatu Moza. Sayyikhatu Moza, wanita muslimah dari Qatar. Ia membuat Qatar Foundation, Qatar Charity, Muassasah Al-Atiyah. Qatar Foundation ini membeli tanah yang termahal di Eropa, yaitu Barcelona dan Real Madrid. Barcelona dan Real Madrid. Tidak ada orang kafir yang berani membayar Messi, Ronaldo, Neymar 1 miliar satu hari. Satu hari 1 miliar. Nggak ada orang kafir yang berani. Tapi Sayyikhatu Moza, wanita ini memberi sedekah, memberi wakaf, memberi hadiah. Kemana? Supaya katanya leh tashtari Barcelona wal Madrid. Ia menjawab, nastari aradinal mafqudah li ahfadina. Kami beli tanah Andalusia Spanyol, tanah Islam yang pernah hilang. Tanah Islam yang pernah hilang. Wah, tanah yang paling mahal dulu dia beli. Kita mendengar juga dari Inggris dan Prancis sekarang gereja kosong. Dibeli oleh Qatar Foundation, Qatar Charity dan lain sebagainya. Terjadi. Semakin banyak mereka memberi, semakin banyak mereka memberi, semakin banyak Maha Pemberi memberi mereka. Saya pernah diundang oleh Dr. Khalid di Jakarta 3 kali. Dr. Khalid ini apa? Al-Mutahaddis Ar-Rasmi Minal Qatar, Muassasah Al-Atiyah, yayasan untuk memberi. Asal jumpa kasih $100. Asal jumpa sama saya kasih $100. Jumpa. Jadi saya bilang, hal kullu Qatariyin ghani? Is the Qatar man become the rich man? Apakah semua orang Qatar kaya? Dia bilang, bal rijalu Jakarta aghna minna. Wah, bal rijalu Jakarta aghna minna. Tidak semuanya kaya. Orang Jakarta banyak yang lebih kaya dari kami. Walakinnana min ahfadi Zubair bin Awam. Walakinnana min ahfadi Zubair bin Awam. Tetapi kami dari anak cucu Zubair bin Awam. Man Zubair bin Awam? Hus Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sahabah Rasul. Peace be upon him. Apa yang terjadi? Zubair bin Awam businessman, tajir. Sebelum ia bekerja, sedekah duluan. Kalau kita kerja dulu baru sedekah. Tapi Zubair bin Awam sebelum, before going to his office, dia apa? Memberi duluan. Akhirnya apa yang terjadi? Qatar sekarang menjadi negara Islam terkaya di dunia ya.
Luar biasa. Di mana-mana minyak, di mana-mana minyak, di mana-mana minyak. Ternyata prinsip hadis qudsi, ya ibna Adam, anfik alayya unfik ilaika. Wahai anak Adam, beri aku akan memberimu. Wahai anak Adam, beri aku pasti akan memberimu. Give and given. Give and given. Ternyata Muhammad Abduh dulu pernah mengatakan, Ra'aitul Islama fi Auruba wa ra'aitul muslimina fi Misra. Ya, aku lihat Islam itu di Eropa, tetapi aku melihat manusia muslim di Mesir. Sekarang saya mengatakan, Ra'aitul Islama fi Australia wa ra'aitul muslimina fi Indonesia. Kita melihat Islam di Australia. Semangat pemerintah yang memberi, semangat penduduk yang memberi. Idkhalus surur ilal akharin. How to make the people happy. How to make people happy. Sementara kita di Indonesia, semangat bukan semangat memberi, tetapi semangat menyimpan. Spirit of saving, bukan spirit of giving. Akhirnya dunia Eropa, termasuk Australia, karena semangat mereka memberi, mereka diberi oleh Allah. Sementara kita bukan semangat memberi, tetapi semangat apa? Menyimpan. Dengan bahasa korupsi, KKN dan lain sebagainya. Musibah bertubi-tubi di negeri kita dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, saya kira ini pengantar dari saya. Mungkin ada ustadz-ustadz lain menambahkan. Tapi yang jelas bagi kita adalah, kalau kita rasakan apa yang dikatakan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur selalu mengatakan, kalau menurut ilmu matematika, kita ditatar dari SD, 10 kurang 1, kapanpun 9. Iya kan? Kita ditatar 10 kurang 1 sama dengan 9. Kalau kita punya $10, kita kasih kepada orang lain $1, tertanam dalam pikiran kita, otak Indonesia, tinggal berapa? $9. Tapi bagi orang Qatar, kalau $10 dilempar $1 untuk sedekah, zakat, wakaf, infak, maka tertinggal bagi kita 19. Berapa? 19. Why? Innal hasanata bi'ashri amsalha. Innal hasanata bi'ashri amsalha. Satu kebaikan minimal dalam Islam dibalas berapa? 10 kali. 10 kali. Satu dibalas 10. Saya sama Pak Dekan saya ini, nama Pak Dr. Sukiman, alumni Malaysia, mau ke Melbourne ini antara jadi dan tak jadi. Akhirnya bagaimana supaya jadi? Saya diundang wali kota Sibolga. Tiba-tiba saya kurang sehat. Akhirnya saya sedekah kepada satu orang Medan yang belum pernah ke Sibolga. Kampungnya Akbar Tanjung. Naik pesawat kecil, saya bilang. Iya Pak Ustadz. Tiba-tiba di Sibolga apa yang terjadi? Dengan saya sedekah
1 tiket untuk satu orang kawan yang belum pernah lihat Sibolga. Sudah dipastikan oleh panitia, Ustadz Sofyan akan berangkat dan wajib berangkat ke Melbourne. Berarti dibalas ya, 1 tiket dibalas dengan berapa? 10 kali lipat lebih. Subhanallah. Saya punya tekad sebelum meninggal dunia harus punya pesantren. Pesantren itu gratis. Namanya pesantren wirausaha. Akhirnya bagaimana cara supaya dapat tanah? Tiba-tiba ada kawan yang susah. Di mana? Di kampung Pak Aiman, Binjai. Dia DPR, tapi karena jujur tak punya tanah, tak punya rumah. Akhirnya DPR dari Binjai ini, Ustadz Sofyan, tolonglah Bapak kasih saya tanah saya yang di Binjai itu. Saya ingin kali punya tanah. Ini 1 periode menjadi DPR ini belum punya tanah dan rumah. Saya bilang, ambillah tanah ini, bayar sesuka hati kamu, doakan semoga Allah melipat gandakan. Tidak lama setelah itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba di perbatasan Aceh ada maulid Nabi. Ketika maulid Nabi itu, Nabi ada seorang yang kaya mewakafkan 3 hektar tanah. 3 hektar tanah untuk pesantren tadi. Subhanallah, keajaiban luar biasa. Ada seorang pegawai dulu di Polonia Medan. Sekarang sudah namanya apa? Kuala Namu. Anak muda ini namanya Chandra. Cita-citanya apa? Ada punya mobil. Punya mobil. Bagaimana bisa punya mobil? Ustadz Sofyan, I want to possess the car. Ana urid an amtalik sayyarah. Kaifa tariqah? Saya bilang, nanti telepon saya malam Jumat. Malam Jumat diteleponnya. Rupanya serius sekali dia ingin punya mobil. Saya saat itu sibuk. Besok telepon, saya bilang. Diteleponnya juga. Apa yang terjadi? Pada saat itu saya bilang, kamu salat Jumat nanti di mana? Saya salat Jumat di sini Pak Ustadz. Saya bilang, ketika salat Jumat nanti ada kotak infak. Ada kotak infak. Ketika ada kotak infak itu berada di hadapanmu, kamu mendapat 2 rayuan. Pertama, rayuan syaitan. Syaitan menyuruhmu untuk memberikan uang patimura. Uang apa? Patimura. Uang apa? 1000. Masih ingat lagi uang patimura? Patimura money, patimura rupiah. 1000. Yang kedua, kamu akan mendapat rayuan dari malaikat. Malaikat akan merayumu supaya memberikan uang Soekarno-Hatta. Berapa Pak Ustadz? Soekarno-Hatta berapa? 100.000. Kamu pilih mana? Kamu pilih mana? Saya bilang. Sudahlah Ustadz. Kalau kamu ingin terus miskin, asyaitanu ya'idukumul faqra. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Satan always order you become the poor man. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Untuk menjadi miskin, latihannya adalah pelit dan bakhil. Ya kan? Semakin pelit, maka akan semakin miskin.
Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah akan menghapuskan dosamu dan memberi rezeki yang berlimpah. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu pilih mana? Pattimura atau Soekarno? Which one you choose? Pattimura or Soekarno? Dia bilang, Ustadz, I will choose Soekarno. Saya bilang, ketika kotak infak itu berada di hadapanmu, please choose. Pilih Soekarno, masukkan uang 100.000, bayangkan mobil yang engkau inginkan. Wah. Apa yang terjadi, Bapak? Hanya dalam 6 bulan. Kalau 6 bulan berarti berapa biji Soekarno hati? 6 kali 4 berarti berapa? 24. 2.400.000. Ternyata dalam 6 bulan itu Gubernur Aceh berubah, Gubernur Sumut berubah, perusahaan berubah, para direktur, kepala dinas yang baru ini rupanya adalah customer dia. Sekarang menjadi pejabat-pejabat besar. Akhirnya sekarang mobil dia sedan jauh lebih baik dari mobil saya. Saya belajar sama dia sekarang. Asal hari Jumat kita harus cari uang Soekarno Hatta. Bahkan Ali bin Abi Thalib mendidik cucunya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain cucunya ia didik. Setelah salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat nih. Salat kan? Assalamualaikum. Selamat sejahtera buat kalian karena aku salat. Assalamualaikum. Aku salat ini, kalian semua akan sejahtera. Ali mendidik Hasan dan Husain bagaimana? Setiap selesai salat, ia cari orang yang susah. Orang yang susah mencari yang lebih susah. Orang yang lebih susah mencari lagi yang lebih susah. Akhirnya umat Islam terdidik spirit of giving. Semangat untuk memberi, bukan semangat untuk meminta. Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, di setiap lampu merah kita melihat ada apa? Pengemis. 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 Di sini Melbourne sangat sulit kita melihat pengemis. Jakarta, Medan, Surabaya, kalau kita beri pengemis itu 10.000, tetap ngemis lagi apa enggak? Ngemis lagi apa enggak? Kita kasih 100.000, mengemis apa enggak? Kita kasih 1 juta, mengemis lagi apa enggak? Why? Kenapa? Because of his mentality. Is poor man. Mentalnya, otaknya, ruhiyah yang ia miliki adalah ruhiyatul faqri, ruhiyatul bukhli, la ruhiyatul ata, bukan semangat untuk memberi. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menegakkan salat berjamaah tepat waktu dan menumbuhkan semangat memberi di dalam diri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.